Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Film yang akan kita bahas kali ini adalah prequel dari serial TV yang berjudul Game of Thrones. Kisah ini berlatar belakang 172 tahun sebelum lahirnya Daenerys Targaryen yang menjadi tokoh utama di serial Game of Thrones. Film akan berfokus pada silsilah keluarganya sebelum ia lahir. Mereka adalah keluarga yang ditakuti karena mampu mengendalikan naga. Saat ini yang memegang tahta tertinggi kerajaan adalah Raja Jaehaerys Targaryen yang tidak memiliki keturunan untuk meneruskan tahtanya. Lalu ia membentuk sebuah dewan yang akan memilih Princess Rhaenys atau Viserys yang adalah kerabat kandung sang raja untuk menggantikannya. Akhirnya mereka memilih Viserys menjadi penerus tahta kerajaan menggantikan Jaehaerys. Kemudian adegan berpindah 9 tahun kemudian di mana Viserys sudah menjadi raja dan sedang menantikan kelahiran anak keduanya. Lalu diperlihatkan anak pertama dari Viserys yang bernama Rhaenyra. Setelah menunggangi naga, ia pun dijemput oleh teman baiknya yang bernama Alicent. Ia adalah anak dari tangan kanan raja. Mereka pun langsung menuju ke istana dan sang naga dibawa kembali masuk ke kandangnya. Sesampainya di istana, Rhaenyra langsung menemui ibunya yang sedang hamil besar. Sang permaisuri sangat senang melihat anaknya pulang dan mereka pun berbincang mengenai calon adik Rhaenyra yang sebentar lagi akan lahir. Kemudian ia menyuruh Rhaenyra untuk menemui ayahnya. Rupanya di ruangan lain, Raja Viserys sedang membicarakan sesuatu bersama anggota dewan. Mereka sedang membicarakan pertandingan para satria yang akan diadakan saat hari kelahiran anak kedua Raja Viserys. Rhaenyra lalu menemui ayahnya dan melayani beliau beserta anggota dewan yang lain. Anggota dewan tersebut bernama Corlys, lalu tangan kanan raja bernama Otto, kemudian Lionel dan Lyman. Adegan berpindah pada siang hari, di mana Rhaenyra ingin menemui pamannya yang bernama Daemon Targaryen. Nah, ini dia guys, adik kandung Raja Viserys yang bernama Daemon Targaryen. Ia pun sangat senang melihat keponakannya dan langsung memberinya sebuah kalung untuknya. Lalu adegan berpindah pada malam hari, di mana sang permaisuri dan Raja Viserys sedang berdua di dalam kamar. Sang permaisuri merasa gelisah apabila anak yang ia kandung tidak berjenis kelamin laki-laki. Namun Raja Viserys menenangkannya dan mengatakan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Sementara itu, Daemon memerintahkan prajuritnya untuk berpatroli ke seluruh pelosok kota dan mengamankan kondisi kota itu. My brother's city has fallen into squalor. No longer. Malam itu, mereka diperintahkan untuk mengamankan kota dari gelandangan, maling, dan sampah masyarakat lain. Tidak tanggung-tanggung, mereka langsung menghakimi dan membantai mereka semua. Akibat kejadian tersebut, Daemon langsung dipanggil oleh Viserys dan anggota dewan yang lain. Brother? Daemon. Otto langsung meminta penjelasan kepada Daemon, mengapa ia melakukan hal yang sangat anarkis dan langsung membantai tanpa mengadili lebih dahulu dalam operasi yang ia laksanakan tadi malam. Ia pun ditegur keras oleh Viserys agar tidak mengulangi hal tersebut. Any further performances like last night's will be answered. Understood, Your Grace. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana hari ini adalah hari kelahiran anak kedua Viserys, dan sebagai perayaan, ia mengadakan sebuah pertandingan para ksatria. You could have the ruffian's tongue for that.
Viserys terlihat sangat bahagia pada hari itu. Tiba-tiba, seorang pembantu mengatakan bahwa telah terjadi kendala dalam proses melahirkan sang permaisuri. Viserys pun meninggalkan arena pertandingan dan menuju kamar istrinya. Sang tabib mengatakan bahwa bayi tersebut tidak bisa dikeluarkan karena tersangkut. Lalu satu-satunya cara adalah membelah perut istrinya untuk menyelamatkan bayi tersebut. Namun tentu saja hal ini akan mengakibatkan sang permaisuri tewas. Akhirnya dengan berat hati, Viserys mengizinkan proses tersebut dan bayi itu berhasil dikeluarkan. Sang permaisuri langsung meninggal dan yang parahnya lagi, bayi tersebut pun hanya hidup beberapa menit saja lalu ikut meninggal. Hal tersebut mengakibatkan kepanikan dari seluruh anggota dewan dan seluruh anggota kerajaan yang lain. Dracarys! What matter? Malam harinya, anggota dewan secara tiba-tiba mengajak Viserys untuk membicarakan perihal siapakah yang akan menjadi penerus tata kerajaan. Karena mereka takut apabila Daemon yang akan menggantikan Viserys. Viserys tentu saja marah, karena baru saja tadi siang ia mengkremasikan anak dan istrinya. Viserys langsung meninggalkan ruangan, dan tanpa mereka sadari, Daemon mendengarkan percakapan mereka. Lalu adegan berpindah di sebuah bar, di mana Daemon dan pasukannya sedang berpesta pora. Ia pun berbicara di depan semua orang, bahwa kemungkinan besar ialah yang akan menjadi penerus Raja Viserys. Rupanya kejadian tadi malam diketahui oleh salah satu anak buah Otto. Ia pun memberitahu kejadian tersebut kepada Raja Viserys. Beliau pun terlihat sangat marah dan langsung memanggil Daemon ke ruangan tahta kerajaan pada sore hari itu. Did you say it? The heir for a day. You're weak, Viserys. Mereka pun berdebat di ruangan tersebut tanpa ada satupun yang mau mengalah. Akhirnya Daemon pun meninggalkan ruangan, dan pada keesokan harinya, Viserys memanggil putrinya Rhaenyra. Ia pun memutuskan bahwa Rhaenyra lah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana upacara pelantikan Rhaenyra diselenggarakan. Pelantikan tersebut dihadiri oleh seluruh wakil dari kerajaan lain, dan disaksikan langsung oleh semua anggota dewan. Namun ternyata Daemon tidak hadir dan pergi meninggalkan kerajaan bersama kekasihnya. Entah apa yang dipikirkan Daemon pada saat itu, sehingga ia tidak mau menghadiri pelantikan keponakannya. Ia pun pergi dan menunggangi salah satu naga milik kerajaan. Kemudian adegan berpindah kembali ke dalam kerajaan, di mana Rhaenyra telah resmi menjadi penerus tata kerajaan. Lalu episode 1 pun selesai. Oke, gimana menurut kalian guys? Pasti penasaran dong untuk kelanjutan ceritanya. Tete pasti bakal rangkumin lagi untuk episode selanjutnya. So, buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Tete mohon pamit dulu dan jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian selalu ya.